Shalom. Shalom, lambaikan tangannya Shalom, lebih tinggi. Haleluya, senang sekali kita bisa kumpul di tempat ini sama-sama. Bukan suatu kebetulan, tapi kita percaya rencana Tuhan. Kalau kita boleh ada di tempat ini, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami ke dalam tempat-Mu yang kudus Tuhan. Walaupun dunia berubah Tuhan, dalam keadaan apapun bisa berubah. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat, amin Tuhan, penyertaan-Mu Engkau sertai kami Tuhan sepanjang masa. sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Walau Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. amin Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat, Amin Tuhan. penyertaan Sertai kami selalu Tuhan. sempurna. Haleluya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Mari saya undang bangkit berdiri jemaat. Sampai detik Yes, ini Lord. ku Lihat melihat penyertaan-Mu Tuhan. penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat Amin Tuhan. penyertaan Shikiralabaya, shikiralabaya. Terima kasih Yesus. sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya
sekalipun dunia ini berubah Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk angkat kedua tangan. Naikkan syukurmu dari hatimu. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Sempurna sampai selamanya Kaulah Amin Tuhan. Amin Tuhan. satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat Terima kasih Tuhan. penyertaan sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terus Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Terus Roh Kudus bekerja beracara di tempat ini Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Bagi kami yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan saudara? Amin. Haleluya. Kita goyangkan kaki kita, amin. Beri Dia yang terbaik. Yesus. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus Amin. oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 Suka-sukamu Tuhan. Yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. goyang sama-sama. Suka-sukamu Tuhan, Hey, hey. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Haleluya. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan saudara? Amin. Yuk kita mau goyangkan badan kita buat Tuhan, amin. Haleluya. Sebab tiada terukur kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi
selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Kau hebat Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. haleluya. 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 Yes, haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Berdaulatlah Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja
Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yes Tuhan, Kau dahsyat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kami berjalan di dalam kemuliaan-Mu. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yes, Jesus. Haleluya. Beri sorak-sorai, katakan haleluya. Haleluya. Saya persilakan saudara duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita saudara. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you wonderful Father. Thank you Holy Spirit. Thank you for all the glories Jesus. Thank you for all the blessings Lord. Thank you Jesus. We bless your name O God. We bless your name in your presence O Lord. Thank you Jesus. Shikara bara 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 bara. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau sanggup Tuhan melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Apapun hari-hari ini Tuhan yang kami lewati, kami gak pernah berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama dengan Engkau, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Yes Jesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Benar Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat
membuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku yang buka jalan bagiku Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita mau sama-sama saudara masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Saya percaya saudara, hari-hari ini pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dia yang sanggup melakukan perkara yang hebat di dalam kehidupan kita. Lebih hebat Tuhan, ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badai. Amin Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu Kau pegang hidupku yang buka jalan bagiku Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang teduhkan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu Kau pegang hidupku yang buka jalan bagiku Kau membuat mujizat sejati. Teduhkan badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu Kau pegang hidupku yang buka jalan bagiku Kau pembuat mujizat sejati yang membelah mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu Kau pegang hidupku yang buka jalan bagiku Kau pembuat mujizat sejati Kau pembuat mujizat sejati hanya Kau Yesus Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Bapa, Kau pembuat mujizat, bahkan membuat mujizat bagi keluarga, bagi kami, bagi setiap umat-Mu. Mujizat kami nikmati, kami alami, dan terus akan berlangsung dalam hidup kami. Karena itulah kami datang padamu, karena itulah kami mengikut Engkau, bahkan menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah Engkau membawa kami dalam kedalaman yang lebih lagi, dalam hubungan kami denganmu. Membawa kami, menguatkan kami, menolong kami, arahkan kami. Karena itu biarlah firman-Mu membentuk kami, menguasai pikiran hati kami, bahkan hidup kami.
Karena itu sampaikan isi hatimu kepada kami, urapi hamba-Mu dan seluruh alat yang kami pakai. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati, shalom, makasih. Selamat pagi, shalom, damai sejahtera dari Allah Tritunggal bekerja leluasa dalam hidup kita, membawa Bapak Ibu, menguasai Bapak Ibu, menolong kita, mengangkat bahkan melindungi kita dalam segala kehidupan ini. Dan kita mengusung tema My Family, My Shelter, dan saya mulai dari sini. Gambaran Bapak Ibu, apa yang akan membuat kita boleh berkata bahwa keluargaku adalah tempat aku bernaung, tempat aku berlindung, tempat aku diterima, dan sebagainya. Apa yang menjadi penyebab atau nilai utamanya apa? Dunia manusia berdosa tanda kutip, memiliki pemahaman dan sampai hari ini masih terus berlangsung adalah kemewahan, fasilitas, dan lain sebagainya menjadi pengejaran manusia dengan harapan keluarga menjadi tempat yang bermakna atau berguna. Ungkapan klasik dari seorang pekerja berat, pengusaha besar misalnya, bahkan berkata, saya bersusah payah melakukan segala hal demi kamu, demi keluarga saya. Tapi yang jadi pengejaran dan usaha semaksimal mungkin dilakukan adalah mungkin terkait dengan gambar ini. Saya coba selipkan ayat kecil di bawah karena jarang terekspos atau bahkan orang Kristen pun kadangkala tidak terlalu paham. Saya sengaja buat di bawah dan lebih kecil. Amsal pasal 17 ayat 1, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah seisi dengan perbantahan. Pada waktu pandemi saya coba tetap beraktivitas dan mengikuti nuansa dunia situasi. Saya ikut Zoom seminar pelajaran ini dan itu. Lalu saya agak kaget ketika ada seorang pendeta dalam pengakuannya bahwa dia pada saat seminar itu dia mengaku sesuatu dialami, ada perjumpaan ilahi, ada pertobatan, ada hal yang dia temukan. Latar belakangnya adalah ternyata dia tanpa sadar setelah zaman ini datang dengan segala kemewahan dan fasilitasnya, khususnya handphone, maka sebagai pendeta pun dia sibuk dengan handphonenya. Dan sempat muncul banyak masalah dengan anaknya hanya karena handphone. Dia lebih peduli sama handphonenya daripada anaknya. Saya agak kaget, kok bisa pendeta begitu? Lebih fokus dan lebih peduli akan handphonenya daripada anaknya. Oke, saya tidak bermaksud untuk menghakimi pendeta karena memang banyak jemaat senang kalau pendeta diomongin. Amin.
Bukan maksud saya itu, tapi itulah zaman. Kita ada di zaman yang sebenarnya arahnya bahkan dalam rancangan antikris, musuh, iblis, kuasa gelap. Dia mau menghancurkan generasi, dia mau menghancurkan keluarga, bahkan dia mau menghancurkan kehidupan ini. Itulah sebabnya dia berikan sesuatu yang bukan esensi, diarahkannya kita kepada sesuatu yang kelihatan wah, tapi bukan esensi hidup. Keluarga kita tidak akan menjadi tempat perlindungan, akan tempat menjadi tempat naungan atau tempat kita memperoleh sesuatu yang sejatinya dibutuhkan manusia jika kita tidak sampai pada konsep yang benar tentang rancangan hidup yang dirancang oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu yang mungkin ikut kemarin pengerja hamba Tuhan dalam pertemuan Pak Hengki menyampaikan tentang nilai yang perlu dibangun agar kita bisa berkata my family, my shelter. Perlu dibangun nilai. Jadi yang akan membuat keluarga kita, tempat kita menjadi tempat perteduhan, tempat perlindungan, tempat naungan adalah, nanti ada quote-nya di bawah itu, nanti saya keluarkan, bukan dari fasilitas dunianya saja, tapi yang jauh lebih penting adalah nilai yang dibangun atau dianut di dalamnya. Saya membuka ini, maksud saya Bapak Ibu, bisakah melalui kesempatan ini kita mulai mencoba merenungkan ulang tentang jalan hidup yang kita sudah jalani dan fokus hidup kita selama ini dan hasilnya seperti apa dan ke depan akan seperti apa kalau kita tidak secepatnya membenahi keluarga kita sesuai dengan konsep sorga, kita akan tuai air mata ke depan. Terlalu banyak keluarga yang terlambat membangun nilai-nilai yang akurat dalam keluarga. Saya baru sadar tentang bagaimana membangun nilai entrepreneur sejak bayi, sejak dalam kandungan, agar anak-anak yang terlahir adalah anak-anak yang tidak bergantung kepada orang lain tanda kutip untuk hidup ekonominya, tapi dia bisa mandiri, dia bisa berusaha sehingga lewat pendapatannya dia bisa berguna buat orang lain sehingga tidak menjadi pengemis di jalan, sehingga tidak menjadi orang yang menyusahkan orang lain karena sejak dini sudah dilengkapi pemahaman bagaimana hidup di dunia dengan tepat dan akurat. Karena itu kita lihat buahnya kan. Lebih banyak pengemis daripada pemberi. Lebih banyak penumpang daripada gerbong pembawa. Karena itulah kehidupan yang dirusak oleh dosa. Jadi panjang nih khotbah nih kalau enggak langsung ke slide berikutnya. Rumah jadi tempat aman jika tatanannya benar. Pak Hengki bilang bangunlah nilai-nilainya yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita bisa berkata, keluargaku adalah tempat perlindunganku, tempat perteduhanku jika tatanannya benar. Tidak akan pernah kita akan bahagia dan anak-anak akan bahagia kalau tatanan, misalnya salah satu contoh tatanan yang Tuhan bilang itu kepala keluarga adalah kepala, suami adalah harus mendapat tempat penghormatan utama dalam keluarga. Dia harus dihormati sehingga ibu harus menghormati dia. Tapi karena ibu tidak mau menghormati suaminya, maka anak-anak ikut melecehkan suaminya. Bapaknya maksud saya. Dan akibatnya ke depan rumah tangga itu bukan akan menjadi tempat perteduhan. Karena tidak sesuai dengan tatanan.
berbagai hal dalam konteks seperti itu karena tatanan yang dibangun dalam keluarga, maka rusaklah kehidupan itu. Belum lagi munculnya tatanan baru. Keluarga antara Joni dan Johan, Maria dan Berta. Seperti apa keluarga ke depan? Akan hancur karena itu bukan tatanan ciptaan Tuhan. Saya tidak membenci mereka yang transgender dan lain sebagainya. Perlu dikasih dan perlu dibaptis, perlu ditolong. Tapi bukti mereka yang bertobat datang pada Yesus kembali pada jati diri sebagai ciptaan Tuhan. Pria diciptakan jadi pria dan wanita diciptakan jadi wanita. Pria diciptakan dengan basic mencintai wanita. Wanita diciptakan dengan basic dasarnya mencintai pria atau lawan jenis. Itu ciptaan sejati. Tapi iblis datang mau menghancurkan itu. Dan kita di generasi ini itu tantangan. Bahkan bisa dibilang itu tsunami sosial. Karena akan banyak anak-anak yang dulunya asing mengenai hal itu. Begitu mudahnya mereka akan masuk ke wilayah itu. Dan mengetahui dan akan tertipu dengan konsep seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ada ponakan saya bawa anaknya. Jadi saya bilang cucu, bukan. Jadi saya lagi belum ketemu tuh bahasanya. Kalau anak-anak saudara kan ponakan. Kalau cucu saudara apa namanya? Cucu. Cucu ponakan. Enggak, maunya satu kata sih, cuma belum ketemu. Itu dia jadi 2 kata. Oke, maksud itu. Nah, dia kelas 5 SD dan masih dianggap ingusan di lingkungan keluarga kami. Dia datang lalu dia bilang, Grandpa ngapain? Ya ini lagi kerja biasa malam di komputer. Saya coba kasih dia komputer. Mau ngapain? Mau lihat YouTube? Mau apa? Silakan. Begitu cepatnya dia explore itu komputer sampai dia masuk ke AI. Kaget saya. Tapi saya nggak nampakkan di depan dia. Saya lihat aja. Begitu mereka sudah menguasai dunia maya. Apalagi udah punya handphone yang canggih. Generasi ini kalau tidak dibangun nilai-nilai yang benar akan hancur. Haleluya. Karena itu saya mau coba share. Tadi ngapain? Pendahuluan. Masih ada harapan tentang keluarga. Apalagi terkait dengan perjamuan ini. Yesaya pasal 4 ayat 4, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, Bapak Ibu, ayat 5 sampai 6, 2, 3. Maka Tuhan ayat 6, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Seburuk apapun kondisi keluarga kita, bila kita sampai pada Sang Juru Selamat, pada Dia yang mempunyai hidup ini, yang mengkonsep hidup, yang mengawal kehidupan, dan yang akan menghakimi kehidupan, dan yang akan memulihkan kehidupan, masih ada harapan karena rancangannya demikian. Saya ulangi, seterpuruk apapun keluarga kita, bila kita datang pada Yesus, akan ada pemulihan, akan ada perbaikan.
Jika nilai yang kita sandang di tempat ini, Christ Center, kita pahami, kita anut, kita jalani, itu solusi. Itu yang akan menjadi solusi buat saudara dan saya. Yang akan bisa membawa keluarga kita menjadi tempat perteduhan, menjadi tempat perlindungan. Secara sederhana tadi saya duduk di situ, saya coba renungkan. Supaya saya bisa sampaikan inti. Karena kemungkinan saya tidak bisa bahas banyak hal, maka yang penting intinya sampai. Kalau Kristus jadi pusat, jadi sentral, Dia yang akan memulihkan. Masalah enggak nih? Cek. Pak Ivan bisa bantu berdiri? Pak Wanda di antara dua salah satu boleh? Pak Jeffrey boleh? Pak Teddy. Oke, Teddy. Di sebelah kiri saya. Pak Jeffrey siap, tugas yang mulia akan datang. Kita gambarkan mereka adalah keluarga. Adik dan kakak, bukan suami dan istri. Problem kalau saya bawa ke situ. Adik dan kakak. Ya pasti dong ada konflik. Christ Center adalah berdiri di tengahnya. Christ Center adalah konflik dengan adik. Tuan mana? Tuan dia. Sorry. Konflik dengan Koko. Maka akan berlanjut menjadi hubungan yang rusak. Tapi pandanglah dia dengan adanya Kristus. Di belakang kokomu itu. Seburuk apapun adik kokomu itu. Dia ada Kristus bersama dengan dia. Dan sebaliknya. Maka sintar kelamaan jadi bintang film bertiga. Keluarga gak bisa lagi dipertahankan. Karena ancaman. Karena berbagai hal di dunia ini. Kalau Kristus tidak hadir dalam keluarga. Suami dan istri yang produk dari gunung satu, dari laut yang satu, bersatu padu. Yang dasarnya berbagai budaya dan dasar kebiasaan. Hanya kata karena kita orang timur, maka kita bertahan tidak bercerai. Pepatah timur berkata begitu. Tapi kebenarannya adalah kalau suami menganut nilai konsep Christ Center, istri menganut konsep yang sama, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan barokah. Sebelum makan perjamuan nanti, ini saya tantang supaya cepat nih. Sebelum makan perjamuan, selesai perjamuan, pandanganmu melihat suami, ada Kristus di balik itu atau di atas itu yang menguasai suamimu. Sehingga engkau bisa menghormati dia. Sebaliknya juga dong. Sang suami melihat istri, ada Kristus di situ. Walaupun cerewetnya minta ampun, tapi masih bisa dikasihi. Ayatnya tadi, kemana nih? Kembali ke slide pertama. Slide 1. Oke. Ayat 9, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi lihat perempuan yang suka bertengkar, maka kita banyaknya rapat di luar. Lama-lama repet atau kepepet. Karena pulang ke rumah jadi tempat, bukan tempat perteduhan, tapi kadangkala tempat keributan. Maka kalau Christ Center itu bisa berubah. Maka kita bisa berkata,
Rumahku adalah tempat perlindungan. Keluargaku adalah tempat perlindungan. Ini belum hidup kali ya. Slide berikutnya tadi kembali. Oke, betul yang tadi ayat itu. Slide 3. Slide 4. Yesaya pasal 2 dalam rancangan Allah tentang keluarga rohani, keluarga rancangan Allah. Tadi akan ada pemulihan dengan syarat tadi Allah akan melakukan sesuatu. Sekarang Yesaya pasal 2 tidak hanya akan dipulihkan tapi akan menjulang tinggi, menguasai ciptaan. Waktu pandemi saya bilang ini belum kiamat. Tidak akan ada pengangkatan. Karena saya yakin betul model kita masuk surga, rusak surga. Model gereja yang ada ribut, nanti dia bikin coupling organisasi di sana. Rebutan satu dengan yang lain. Jadi saya yakin belum akan kiamat. Karena apa? Kualitas gereja, kualitas rohani belum bisa masuk, belum layak masuk ke surga. Rancangan ilahi suatu hari kelak, zaman akhir. Kalau enggak 1000 tahun damai misalnya. Allah bilang dia akan tegakkan gunung tempat rumah Tuhan. Akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Gambarannya seperti ini. Kondisi sekarang orang ke gereja belum memenuhi kualifikasi ini. Tapi rancangan ke depan Allah akan merancang membuat gereja masa depan kerohanian itu. Dia akan buat sehingga orang ke gereja berkata, kita mau diajar, kita mau belajar. Terima pelajaran itu, kita terapkan dalam keluarga kita. Baru jadi. Sekarang gereja penuh dan segala macam, belum tentu mau diajar. Ya, berbagai alasan orang datang ke gereja. Saya nggak ngomongin gereja sini ya, gereja tetangga sebelah. Shalom. Kadang-kadang kita belum sampai pada spirit yang serius. Bahkan para gembala mungkin termasuk di sini. Kadang-kadang menangani persoalan keluarga, persoalan masalah. Kadang-kadang kita udah capek, kita mau doa. Dia nggak serius kok. Tolong doakan suami saya. Enggak serius. Karena dia pulang, dia ribut lagi. Diajak ribut lagi suaminya. Udah lama dulu saya pernah ngalamin seperti itu. Ada ibu-ibu kita tahunan doain. Supaya suaminya pulang. Supaya suaminya ditolong Tuhan. Saya penasaran apa doa kurang sakti. Ya oke lah kita mah gak ada saktinya lah. Biasa aja lah kita. Tapi apa Tuhan gak menjawab doa? Gak tahu apa mau, tiba-tiba saya ke rumah sebelah dari rumah dia. Ngobrol sama tetangganya bilang, itu mah udah sering pulang Pak. Oh terus, ya diusir sama dia. Saya bilang kurang ajar nih ibu. Di persekutuan dia minta kita doa, surga kirim dia kembali, diusir sama dia. Masuk persekutuan lagi, dia minta suaminya didoain balik, lalu kemudian kita berdoa, dibawa lagi sama malaikat, diusir lagi sama dia. Saya bilang ini kurang ngajar nih. Di sini nggak ada men. Nggak, maksudnya gini. Kalau ada masalah datang didoain, kita harus sesuai dengan doa tersebut. Dan kalau misalnya berdoa untuk suami, ya pulang jangan ajak ribut dong suaminya. Amin suami. Oh nggak ada ya, ya udah nggak apa-apa. Baik-baik sih semua di sini. Nggak, maksudnya kalau didoakan supaya suaminya, ibu minta suaminya didoain, ya ibu sesuaikan diri dengan firman Tuhan dong. Supaya doanya tokcer.
Doain dianya sendiri nggak mau benar ya jadi masalah. Ini panjang nih khotbah nih, padahal mau perjamuan. Oke, kita lanjut. Arah gereja ke depan harus sampai pada nilai orang bergereja untuk diajak oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan untuk ketemu Tuhan. Itu harus sampai ke situ, baru gereja jadi maksimal. Tapi kalau kita baru menuin gereja doang, belum sampai ke Sion. Kenapa saya bicara tentang hal ini? Karena terkait dengan perjamuan, sebenarnya ada yang saya mau ajak kita paham. Kalau belum bisa diterima, doakan dulu. Jangan tolak dulu. My family itu tidak hanya yang ini. My family itu bukan cuma keluarga kecil. Tapi my family adalah kelompok rohani kecil, live misalnya di sini. Lalu gereja. Kalau itu belum jadi tercipta menjadi my family, nggak bisa jadi my shelter. Karena dalam rancangan Allah, kebergantungan satu dengan yang lain itu nggak bisa dipisahkan. Konsep Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan walaupun 3 pribadi. Konsep keluarga rohani yang kecil, karena kalau gereja terlalu besar, keluarga rohani yang adalah gereja, lalu keluarga jasmani kita, tempat kita bertumbuh dan segala macam, kalau itu dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan, baru kita bilang, my family, my shelter. Kenapa orang gak mau masuk live? Jangan tersinggung ya. Salah satunya kenapa? Kita gak butuh. Kita gak butuh keluarga itu. Faktornya bukan hanya diri kita, tapi bisa ada faktor eksternal, internal. Oke, saya gak bisa masuk ke situ. Tapi sesederhananya adalah, kalau ketiga komunitas ini dipulihkan, dijamah oleh Tuhan dan mulai supply. Gereja tempat perjumpaan ilahi yang mengubahkan, dan itu saya berharap cuma kemungkinan tidak luas mau khotbahkan itu, tapi saya berharap itu ketika nanti jemaat sudah sampai pada level bahwa kita ke gereja untuk ketemu Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, kita ke gereja untuk diajar oleh Tuhan, maka terjadi perjumpaan ilahi, maka di gereja eskalasi rohani naik. Maka orang yang ke gereja itu pulang ke rumahnya bawa eskalasi yang cukup. Dan kalau itu terus menerus dipertahankan, maka keluarga akan terjadi eskalasi yang sudah berubah dari ribut, bermasalah menjadi shalom. Karena supply dari gereja. Saya dengar ada anak kecil yang ditantang dapat pengajaran untuk menginjil, anak SD di daerah termasuk ateis. Lalu dia di sekolah, dia berkata, dia injili temannya berkata, kau mau terima Yesus apa enggak? Apa itu Yesus? Juru selamat. Singkat cerita karena itu diurapi, dia langsung bertobat, terima Yesus. Pulang, berikutnya mamanya dibawa, terakhir dimenangkan di keluarga itu bapaknya dan ayahnya, sekeluarga menjadi keluarga shalom. Ada supply dari gereja mengutus orang-orang ke dalam keluarga membawa shalom.
Saudara ada di gereja ini, saudara ada di tempat ini adalah Allah mau pakai saudara untuk dibawa ke keluarga saudara, untuk menciptakan shalom di keluarga saudara, sehingga keluarga kita menjadi tempat bernaung. Amin. Itu tugas kita. Shalom? Belum nyampe. Itu rancangan ilahi seperti itu. Lalu masuk dalam kelompok kecil, terjadi internalisasi yang fokus rohani dibahas di situ. Itu juga akan mensuplai kerohanian di gereja dan seterusnya. Maka itu yang akan terjadi. Definisi kedua tentang gereja yang saya mau share, gereja yang akan dipulihkan karena tadi gereja yang akan dipulihkan itu adalah Tuhan yang memulihkan. Karena itu dia memulihkannya melalui definisi yang pertama adalah gereja adalah keluarga kita, keluarga rohani kecil dan keluarga rohani besar yaitu eklesia atau gereja. Definisi yang kedua, karena tadi ayatnya Sion itu Yerusalem. Gereja Maka definisi yang kedua adalah gereja secara seluruh dunia. Protestan menganut gereja Katolik menganut Katolik. Jadi Katolik itu artinya gereja sedunia. Maka ada konsep keluar dari Katolik murtad. Karena itu gereja sedunia, gereja seluruh dunia. Tapi Protestan menerjemahkannya gereja gereja seluruh dunia. Lalu kemudian gereja seluruh dunia ada gereja lokal setempat yang langsung internalisasi satu dengan yang lain. Lalu kemudian ada gereja sinode atau kumpulan yang menganut tata kelola gereja yang ada di dalam seperti itu. Dan itu adalah gereja yang dimensi kedua, ini pun Tuhan bergerak dari sini. Berikutnya, slide berikutnya, ternyata nggak bisa nih. Ketika gereja, saya bicara gereja menjadi Christ Center, apakah itu sinode, apakah seluruh dunia sudah sampai ke situ, apakah itu gereja lokal, atau apakah komsel atau live, atau apakah keluarga, Kristus sudah jadi center, maka terjadilah gerakan rohani yang akan memulihkan keadaan hidup ini yang sudah mulai makin mengarah kepada kehancuran. Karena itu, jawaban yang tepat dan benar pada pertanyaan ini harus kita jawab dan hidupi dan jalani. Belum ada aba-aba, masih lama ya, masih setengah jam lagi ya. Rasa saya kayak tinggal 10 menit ya. Apa udah habis ya? Oh bener kan, tinggal 10 menit. Bablas lu anginnya dari sini kalau nggak kasih ingat. Yang dijunjung tinggi dan jadi pusat di gereja. Apa, siapa? Kalau hari ini semua sepakat dan menjalani Christ Center, gereja ini akan menjadi pusat kegerakan rohani. Tapi kalau kita tetap belum mau mengizinkan yang punya gereja, raja di atas segala raja bertakhta, minimum dalam ibadah lah. Maka kita masih jauh dari kegerakan itu. Saya butuh saudara untuk berdoa bersama. Karena gereja dibutuhkan oleh dunia yang sedang menuju pada kehancuran. Tempat orang berjumpa secara pribadi, secara maksimal dengan Tuhan, gereja harus tersedia untuk mengantisipasi gerakan dunia yang semakin menuju pada kehancuran. Daud berkata, "Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang." Saudara tahu Daud pernah jatuh. Tapi nilai dalam hidupnya gak pernah berkurang.
kesadaran bahwa sukses dan keberhasilannya karena Tuhan, itu nggak pernah berkurang. Beda dengan Saul. Setelah dia jadi raja, dia lupa kalau Tuhan yang mengangkat dan melantik dia. Dan akhirnya hancur. Daud walaupun ada kelemahan dan jatuh, dia punya basic untuk tetap menjadi utuh dan sampai hari ini diagungkan. Menjadi pokok hashtag ilahi untuk kerajaan. Sion terkait dengan itu. Ayat 2 dia berkata, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Gembala, para pendeta, para pengajar, para jemaat, suami, istri, anak-anak, seisi keluarga. Kalau mereka sadar bahwa tempat perlindungannya adalah Tuhan, kebergantungannya kepada Tuhan makin terpupuk, makin dalam. Kita bisa berkata, my family, my shelter. Karena itu ayo, apalagi yang kita mau andalkan? Yang bisa dipercaya, yang kita bisa andalkan hanya Tuhan. Bukan berarti kita nggak butuh orang lain. Tapi kebergantungan kita kepada Tuhan itu harus betul disadari. Sorry, antisipasi. Kalau ini belum bisa diterima, didoakan. Sebelum usahamu hancur, naikkan tingkat kebergantunganmu kepada Tuhan sebelum dia diobok-obok oleh musuh dan kegelapan. Sebelum keluarga kita hancur, karena sekarang pintu lewat media, lewat internet, pintu mereka masuk untuk menghancurkan anak cucu generasi ini sudah nggak bisa ditutup, nggak bisa dibendung. Karena itu kita perlu bergantung kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan untuk anak cucu generasi berikutnya. Kalau tidak, apa jadinya mereka? Jadikan dia tempat perlindungan. Jadikan Tuhan tempat perlindungan. Dalam perjalanan rohani berulang kali saya mencapai titik yang sudah tidak bisa lagi saya melangkah. Cuma ada di ujung, putus asa, selesai. Tapi saya tahu Tuhan tempat perlindungan. Boleh pelayan, boleh siap-siap. Musik siap-siap supaya saya bisa selesai khotbahnya. Waktu saya masuk sekolah Alkitab, saya lihat nilai-nilai di sekolah Alkitab itu tidak sebagaimana yang saya anut dari Papua. Saya sangat kecewa. Saya menganggap saya sudah sesat, saya sudah salah. Saya nangis, gak bisa buat apa. Mau pulang gak ada ongkos, jalan pun gak tahu. Tahun 84. Mungkin belum lahir sebagian dari kita. Saya mentok. Gak bisa lagi, apa yang saya harus lakukan? Bersyukurlah ada nilai rohani yang saya bawa dari Papua. Doa dan puasa. Bethlehem baru selesai puasa. Saya doa dan puasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Akhirnya suara datang. Tuhan berkata, Paulus, tujuanmu ke sini buat apa? Saya jawab, saya mau belajar. Kalau kamu mau belajar, ya belajarlah. Saya diingatkan ayat Matius 23. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Jangan lihat kelakuannya. Tapi dengar apa yang diajarkan oleh mereka. Oh itu kayak air sejuk. Dalam keluarga, pendeta juga adalah manusia. Ada titik-titik krusial di mana kita berkata selesai sudah. Tapi waktu kita datang pada Tuhan, berlindung padanya.
solusi selalu ada. Kalau tidak percaya, cari Dia. Dia tersedia. Jangan selesaikan hidup dengan caramu sendiri. Datanglah kepada Dia yang empunya hidup. Kayaknya slide saya belum kelar ya. Lanjut. Sabar ya. Bisa nunggu ya. Mereka juga nunggu kok. Rumah masa depan yang bisa jadi my family, my shelter adalah yang Kristus jadi pusat. Karena itu tatanannya, nilai-nilainya kata Pak Hengki harus dibangun di dalam sana. Rasul Petrus, Rasul Paulus bicara tentang konsep itu, tatanannya. Ayatnya saya taruh di situ. Dimulai dari 1 Petrus 2 ayat 5. Kita harus menjadi batu hidup. Saya sudah berulang kali kecewa tentang gereja. Saya ulangi. Saya sudah berulang kali kecewa tentang gereja. Tapi situasi mendorong saya terus masuk ke dalam gereja. Saya kadang-kala sudah tidak kuat. Tidak mampu lagi. Karena orang-orang yang ada di sekitar gereja adalah bukan batu hidup. Kalau saudara tertantang untuk menjadi bagian my family, my shelter. Ayo kita jadi batu hidup. Bisakah saudara lebih kompak lagi membangun tatanan rohani demi anak cucu kita, demi orang lain, demi masyarakat, demi generasi berikutnya. 1 Petrus ada urutannya di situ. Sebelum jadi batu hidup, alami Yesus, kecap kasihnya. Karena itu saya mau katakan kepada saudara yang belum pernah mengalami kasih Yesus. Kasih Allah, kasih Bapa. Dia mau mengasihi saudara. Dia mau memeluk, dia mau menerima saudara secara pribadi apa adanya. Tanpa penolakan, bahkan tanpa tuduhan. Yang kemudian nilai itu akan masuk dalam gereja, dalam keluarga kita. Shalom akan terjadi. Haleluya. Mari kita berdiri bersama berdoa, pelayan perjamuan siap maju ke depan. Engkau berkorban untuk itu. Kau mati untuk itu. Kau meninggalkan sorga dan datang menjelma menjadi manusia. Tidak hanya menjelma jadi manusia, tapi masuk ke dalam kegelapan memikul salib. Untuk menciptakan manusia baru, generasi baru. Kami mau bersyafaat Bapa, mudah-mudahan saudara sepakat. Kami mau bersepakat. Kami klaim benarlah my family, my shelter. Benarlah keluarga kami jadi keluarga Shalom. Para suami, lihatlah istrimu dalam imajinasimu bersama Yesus. Ada Yesus di atasnya yang lebih mengasihi dia daripada saudara. Dan karena Yesus, engkau mau mengasihi istrimu lebih lagi. Sebaliknya, karena Yesus,
Engkau suami tidak akan meninggalkan istrimu. Hai anak, karena Yesus engkau mau menghormati orang tuamu. Hai orang tua, engkau mau mengasihi, memelihara dan bertanggung jawab untuk anak cucumu karena Yesus. Maksud saya karena kekurangan dari mereka ditutup oleh Yesus. Ada kasih Yesus yang menguasai dan berkata, inilah tubuhku. Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan mulia hatiku. Ku Silakan nyatakan untuk duduk kembali. Engkaulah sumber pengharapan. Saya persilakan untuk saudara duduk kembali. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Karena manusia tidak sanggup, bahkan tidak mungkin menemukan Allah karena keberdosaan manusia, maka dia datang ke dalam dunia. Karena itu nilai itu pun harus kita anut, bahwa kita memang tidak bisa mengelola keluarga dengan lebih baik tanpa dia. Kebergantungan kita pada dia semakin nyata. Karena ambillah keputusan. Bapak, Ibu, dan saya bisa menerima perjamuan ini, artinya kita mau bergantung kepadanya. Karena kita menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengarkan kabar baik. Dia dapat mengelola keluargamu.
Dia dapat membuat mujizat. Dia dapat memulihkan keluarga. Dia dapat mengubah anak-anak. Dia dapat menguasai mereka. Lambat atau cepat. Dia pemilik kehidupan. Karena itu mari kita beriman bersama dan percaya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat dan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Kami terima dan makan bersama dalam nama Yesus. Dia yang mengubah Rasul Petrus jadi lembut, menjadi bagian dalam rumah Tuhan. Dia yang mau mengubah Saul yang tidak mungkin dirubah oleh manusia. Pengorbanannya sempurna untuk mengubahkan kehidupan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dalam nama Yesus. Tetap masih berdoa. Dia ada di sini bergerak di antara kita dan mau menjangkau dan menjamah. Dia menguatkan, dia buat solusi, dia buat pemulihan. Bahkan dia buka jalan. Makasih Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dan apa yang sudah dilepaskan, apa yang sudah disampaikan Tuhan tertanam dalam hidup kami. Dan kami percaya keluarga kami akan diubahkan. Keluarga kami mengalami pembaharuan. Terima kasih berkati hamba Bapak Paulus. Demikian juga untuk kami semua. Dan biarlah firman itu akan bekerja melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Terima kasih. Dan Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu Bapak Ibu masuk tadi ada mengisi pokok-pokok doa dan kemudian Bapak Ibu sudah mengisi. Dan dari sekretariat mendapatkan info bahwa ada semua sekitar 80 kartu yang sudah terisi. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu belum mengisi. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, mari kita akan doakan bersama-sama.
Untuk itu saya akan mengundang pokok-pokok doa yang sudah Bapak Ibu isi. Mohon untuk dibawa ke depan yang akan dibawa oleh keluarga Bapak Ari dan Ibu Oting. Kami persilakan untuk ke depan. Ya. Inilah pokok-pokok doa walaupun ini merupakan hanyalah tulisan-tulisan pergumulan kita, tapi kita percaya. Mungkin ini bisa menjadi jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi. Ya, terima kasih keluarga Pak Ari dan Oting dan keluarga. Perlu kami sampaikan bahwa presentasi pada hari ini untuk pergumulan doa tentang keuangan menempati yang paling tertinggi. 48%, 48,7%. Demikian juga untuk kesehatan ada 29,7%. Tentang usaha dan pekerjaan ada 18% dan tentang pendidikan ada 3,7%. Saudara, di saat kita diperhadapkan dengan pergumulan, entah ini hanyalah merupakan pemicu dari persoalan dalam keluarga kita sudah mendengar firman, biarlah nilai-nilai tentang kehidupan Christ Center itu menjadi bagian dalam hidup kita semua. Oleh sebab itu, kita akan berdoa. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan mari kita akan berdoa. Bapa, kalau di dalam keranjang pundi-pundi doa ini tertulis. Begitu banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Masalah pendidikan, ada di antara anakmu yang sedang membutuhkan dukungan doa untuk bisa kuliah ke luar negeri. Bahkan supaya bisa menyelesaikan S1-nya Tuhan. Kesehatan supaya Tuhan juga jamah. Yang saat ini sedang menghadapi kondisi yang kurang baik, kesehatan matanya. Bahkan kolesterolnya supaya distabilkan. Demikian juga telinganya disembuhkan, kankernya disembuhkan dan dipulihkan. Demikian juga Tuhan untuk ultra imun yang sedang ada dalam tubuhnya, engkau pulihkan dan sembuhkan. Demikian juga sakit penyakit disembuhkan. Bahkan ada yang memohonkan adanya ataupun memperoleh keturunan dalam kehidupan keluarga ini. Kami minta berkat kekuatan dan kesehatan ini di dalam nama Yesus. Demikian juga Bapa, berkati anak-anakmu dalam persoalan keuangan yang sedang dihadapi. Berkati untuk pekerjaannya, untuk usahanya. Demikian juga apa yang sedang dikerjakan dalam usaha toko dan lain sebagainya. Tuhan Kau tolong campur tangan. Demikian juga yang berusaha Tuhan Kau berkati. Supaya ada customer-customer yang baik. Customer yang masuk Tuhan. Demikian juga Tuhan bukakan jalan untuk pekerjaannya. Demikian juga Engkau lancarkan pekerjaan yang sedang diusahakan dan diupayakan. Biarlah kami minta usaha berkat pertolongan daripada Engkau Tuhan. Engkau membuka jalan. Kami minta di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Bapak untuk keluarga. Untuk rencana pernikahan di antara anak-anakmu Tuhan. Demikian juga supaya mereka yang punya anak-anak takut akan Tuhan. Menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Demikian juga keluarga yang selalu dibersahati. Ada suatu kesehatian dalam keluarga. Demikian juga rindu melayani Tuhan dalam keluarganya. Keluarganya Tuhan dari GKSI Tuhan. Tuhan bisa mengalami pertumbuhan yang baik. Demikian juga di dalam keluarga ada persatuan, kesatuan. Diberkati dalam keluarganya. Demikian juga untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dalam hal hubungan satu sama lain. Ataupun hubungan dalam keluarga ini supaya dipulihkan. Kami minta berkat kekuatan ini Tuhan Kau berikan. Supaya dalam keluarga ada sukacita. Kami pohonkan ini di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau tahu. Apapun yang menjadi pergumulan daripada anak-anakmu. Selalu ada pertolongan. Selalu ada keajaiban. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada pemulihan. Di dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara anak-anakmu yang tidak bisa menulis. Ataupun tidak sempat menulis. Tuhan setelah pergumulan yang dihadapi. Tuhan Engkau lah jawaban. Kami minta di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu akan limpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih kepada keluarga Ari dan Oting dan anak-anak semua telah membawa pundi-pundi doa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya inilah perform dari Bulan Keluarga. Sebagai pembuka untuk bulan keluarga ini akan ada persembahan pujian.
Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Ya, bulan Agustus ini adalah bulan keluarga di mana kita tadi sudah melihat ya temanya adalah My Family, My Shelter. Mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Saya bisa lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Terima kasih buat Bapak Pendeta Paulus Epang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga, keluarga, dan pelayanan Bapak lebih lagi. Dan siang hari ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu saya undang petugas kolektan untuk bisa bersiap. Kita siapkan persembahan kita. Kita akan berdoa. Bapak yang mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, yang mengajar kami bagaimana hidup kami di dalam keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan, My Family, My Shelter bisa terjadi dalam keluarga kami. Bahkan Tuhan, kami menjadi berkat buat keluarga lain, bahkan buat masyarakat, buat gereja, buat bangsa negara kami. Dan Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Demikian juga nanti kami akan memberikan persepuluhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami, berkati persepuluhan kami, menjadi alat pelebaran buat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dalam ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan lewat rekening persembahan BCA kita atau QR Code, bisa langsung mentransfernya seperti yang Bapak Ibu lihat di depan. Ya, dan seperti yang tadi saya katakan di awal, kita di bulan Agustus ini masuk dalam bulan Family Month, bulan keluarga. Dan bagi Bapak Ibu untuk minggu depan ya bisa mengisi lebih dulu ini ya. Seperti yang tadi Bapak Ibu lakukan di awal ibadah, sebelum ibadah mulai, di depan itu bisa mengisi form. Ya, form doa, tuliskan nama, nomor HP dan doanya. Kemudian di situ ada pilihan ya, pundi doanya itu ada A, B, C, D, E bisa dipilih itu ya. Bisa dilihat doanya lebih spesifik untuk apa dan diisi pokok doanya di sana. Kemudian dikembalikan ke petugas untuk nanti didoakan oleh kami hamba-hamba Tuhan di sini. Dan untuk minggu depan, acara bulan keluarga akan diisi oleh dance dan drama dan juga pundi doa 13 Agustus dan juga minggu depannya akan diisi oleh mini drama musical tanggal 20 Agustus 2023 dan juga family prayer. Dan untuk next week-nya akan ada acara Sunday School Dance dan juga pundi doa ya di dalam rangkaian ibadah kita. Jadi selama 1 bulan penuh ini, bulan Agustus kita akan ada acara-acara yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Dan bagi ibu-ibu dan juga kaum wanita akan ada ibadah Women of Wisdom, Women of Valor. Speakernya adalah Evangelis Tamara Geraldine. Catat tanggalnya dan juga harinya yaitu Kamis tanggal 10 Agustus 2023 jam 10 pagi. Bertempat di tempat ini, GKC Bethlehem St. Moritz lantai 18. Karena itu ajak ibu-ibu atau wanita-wanita, teman-teman ibu-ibu semua ya untuk bisa menghadiri ibadah kaum wanita di tempat ini. Dan untuk bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak usia beyond ya atau saudara mungkin masih masuk kategori usia beyond, itu bisa mengikuti badminton turnamen hari Sabtu jam 12 Agustus pukul 11 sampai 19. Wah, ini cukup lama ya. Karena ini akan ada seri pertandingan gitu ya. Dan juga bertempat di Taman Duta Mas Sport Center. Bisa menghubungi Farel atau Santohura di nomor yang tertera di depan. Kemudian juga akan ada turnamen 17 Agustus juga, basketball and futsal, hari Kamis tanggal 17 Agustusnya ya, pas tanggal hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus jam 8:30 pagi sampai jam 7 malam. Ya, itu bertempat di Royal Futsal
Sport Packers Legacy. Juga bisa menghubungi Saudara Farel dan juga Jason Angga. Jadi bagi Bapak Ibu sekali lagi yang punya anak-anak usia beyond, tolong di-encourage ya. Saya percaya pertandingan ini bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga Tuhan memberkati setiap yang kita lakukan. Amin. Dan juga dari Beyond akan ada Gathering Beyond ya. Ada Gathering Beyond tanggal 26 sampai 27 Agustus 2023 dengan tema Growing Together. Acaranya akan bertempat di Villa Musa Sentul ya. Akan diisi dengan games, praise and worship night, wishing lantern, group sharing dan bonding. Admission fee 125.000 ya. Itu bisa menghubungi Saudari Morilin dan juga Saudari Amadea. Bagi Bapak Ibu sekali lagi yang punya anak-anak usia beyond, baik teens maupun youth, bisa menghubungi teman-teman kakak-kakak youth untuk bisa ikut Gathering Beyond. Dan tidak lupa setiap Sabtu kita akan ada ibadah doa di tempat ini. Ya, di GKC Bethlehem St. Moritz lantai 18, jam 9 pagi setiap Sabtu. Saya percaya setiap doa-doa kita, seperti firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan yang terakhir kita akan mengembalikan persepuluhan. Kita siapkan persepuluhan kita. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk langsung memasukkan persepuluhan yang saudara siapkan ke dalam kotak yang disediakan. Silakan Bapak Ibu. Ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Siang hari ini saya undang kita bangkit berdiri kembali. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Kemenangan. kemenangan. Yesus
Engkaulah Tuhan yang memberi kami kemenangan demi kemenangan, yang memegang tangan kanan kami Tuhan. Karena kami tahu kehidupan kami ada dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Epang. Berkati hamba-Mu Tuhan, di dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pelayanannya Engkau pakai lebih hari lebih heran lagi Tuhan. Menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala senior kami beserta dengan keluarganya Bapak. Kau yang berkati Tuhan Gembala senior kami. Berkati pekerjaannya, berkati usahanya Bapak. Berkati pelayanannya Tuhan. Bahkan anak-anak menantu-menantu, cucu-cucu semua. Engkau yang berkati Tuhan. Biarlah GKSI Bethlehem Engkau bawa lebih lagi Tuhan. Di dalam visi misi yang Tuhan taruhkan di dalam keluarga Gembala senior kami. Kami berdoa juga Tuhan saat ini buat Gembala satelit di ke-6 satelit Bapa. Kami berdoa buat 6 satelit kami Tuhan. Kami berdoa Engkau yang berkati satelit-satelit kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang ada ya Bapa. Cukupkan kebutuhan keperluan mereka Bapa. Dan bahkan Engkau menjadi pembela dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami berdoa juga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang kiranya memakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga saat ini Tuhan. Buat seluruh jemaat GKSI Bethlehem. Khususnya jemaat St. Moritz di tempat ini. Kami yang hadir pada siang hari ini. Kami berdoa buat setiap rumah tangga, buat setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Di bulan keluarga ini Tuhan, kami berdoa ada hubungan yang harmonis dalam keluarga kami Tuhan. Ada berkat yang melimpah Bapa, ada sukacita, ada damai sejahtera, bahkan ada mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan dalam keluarga kami Engkau adakan ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, semuanya Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga buat mereka yang sakit pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, Engkau adalah Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau menyembuhkan setiap umat-Mu yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Ada kuasa bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Dan bagi yang susah hati Engkau hiburkan Bapa. Yang punya masalah, beban berat Kau lepaskan beban mereka. Selesaikan masalah mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat usaha perekonomian anak-anak-Mu Bapa. Berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Angkat jadi kepala bukan menjadi ekor. Kau buat terus naik dan tidak turun dalam kehidupan mereka Tuhan. Kehidupan ekonomi anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Kami berdoa juga khususnya buat kota kami Jakarta. Kami berdoa ada shalom, ada damai sejahtera, ada keamanan buat kota kami Jakarta. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kota kami menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera. Kota yang keberkatan Bapa. Dan juga kami teringat akan bangsa negara kami. Di mana tahun-tahun ini Tuhan adalah tahun politik ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengadakan pemilu. Kami berdoa buat keamanan bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan Engkau yang kiranya Tuhan menjaga semua ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Ada keamanan yang Tuhan curahkan di tengah-tengah bangsa negara kami Bapa. Setiap anarkis, setiap orang-orang yang merencanakan kejahatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang patahkan segala rencana si jahat Bapa. Biarlah bangsa negara kami bisa melewati pemilu dengan baik. Amin. Dan pemimpin yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, bisa dipilih Tuhan. Amin. Dan biarlah kami semua Tuhan merasakan betapa dahsyat Tuhan dalam kehidupan bangsa negara kami. Amin. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, berkat yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluar masukmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan segala kepenuhan berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kita yang hidup. Haleluya. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.